Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua masih dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi di channel YouTube Ibu Dewi Purwanti. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you. Oke, langsung saja ya. Pada hari ini, kita akan membahas tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu hewan sahabatku. Muatan pelajaran yang ada yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Langsung saja ya. Perhatikan gambar. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Let's go. Ayo kita pelajari. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa itu? Yes, ayam. Ada burung, ada buaya, dan ada kura-kura. Nah, menurut kalian, bagaimana ya hewan-hewan tersebut dapat berkembang biak? Ada yang tahu jawabannya? Baik, benar sekali. Secara ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi seperti kura-kura, buaya, ayam, dan burung termasuk hewan ovipar karena mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Lanjut ke gambar berikutnya. Ada gambar sapi, kucing, ikan paus, dan gajah. Kalau hewan-hewan ini bagaimana ya berkembang biaknya? Betul, secara vivipar. Apa itu vivipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi seperti sapi, kambing, termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, yaitu melahirkan. Semoga kalian paham ya sampai di sini. Perhatikan gambar berikut. Wow, ada ikan hiu, bunglon, platypus, dan ular. Kira-kira kalian bisa menebak tidak ya? Bagaimana cara mereka berkembang biak? Betul sekali. Secara ovovivipar. Kita ulangi ya. Secara ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, cara hewan ovovivipar berkembang biak ini yaitu embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Oke, berarti kita sudah mengetahui ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama ada ovipar atau dengan cara bertelur. Yang kedua vivipar
yaitu dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga ada ovovivipar, yaitu bertelur sekaligus melahirkan. Harus diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Semoga kalian paham ya sampai materi ini. Nah, kita masuk ke materi IPS. Pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Mari kita baca teks berikut. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, kita akan membahas 10 negara di ASEAN. Apa saja potensi ekonomi di negara-negara tersebut? Langsung saja. Negara pertama, Brunei Darussalam. Sumber daya alamnya berupa minyak bumi dan gas alam. Negara ini memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Mata pencaharian penduduknya ada di bidang pertambangan, buruh industri tenun dan logam, dan petani. Negara kedua, Filipina. Negara kepulauan dan penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Produk unggulan dari negara Filipina berupa pertanian, diekspor ke berbagai negara. Contohnya nanas, padi, kelapa, dan gula. Penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan bidang jasa. Ke negara selanjutnya, negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Wow, kita bangga sekali. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik wisatawan. Keindahan alamnya berupa pantai, gunung, dan lain sebagainya. Negara kita tercinta mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Penduduk negara Indonesia bermata pencaharian, petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Next, negara apa ini? Yap, betul sekali. Kamboja. Yang sudah kita ketahui bahwa di negara Kamboja dialiri Sungai Mekong. Nah, di daerah Sungai Mekong ini merupakan daerah yang subur. Hasil pertanian terbesar negara Kamboja adalah padi dan karet. Penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Negara Laos. Laos ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Banyak melakukan kegiatan pertanian.
Mata pencahariannya berupa petani, pekebun, dan nelayan. Malaysia, negaranya Upin Ipin. Kegiatan ekonomi utama penduduknya yaitu di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Wow! Mata pencahariannya petani, pekebun, dan penambang. Selanjutnya, kita ke negara Myanmar. Nah, yang kita ketahui ya, negara Myanmar merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Penduduknya bermata pencaharian petani, pekebun, dan penambang. Dan kemudian ada Singapura. Nah, Singapura ini merupakan negara paling maju di kawasan Asia. Letaknya sangat strategis, sehingga negara ini menjadi negara teramai di Asia karena menjadi negara transit. Penduduknya bermata pencaharian sebagai bidang jasa. Next, ada negara Thailand. Thailand merupakan lumbung padi di Asia Tenggara. Sektor pariwisata menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Bermata pencaharian petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Nah, setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Ya, seperti pariwisata dan turisme, bidang perhotelan, dan restoran sangat berkembang pesat di sana. Penduduknya bermata pencaharian petani, pekebun, dan penambang. Oke, itu tadi kita sudah membahas tentang 10 negara anggota ASEAN beserta kondisi geografis di wilayah tersebut. Semoga sampai di sini kalian paham ya. Dan pelajaran selanjutnya, bahasa Indonesia menentukan ide pokok. Masih ingatkah kamu apa itu ide pokok? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu ide pokok. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Yap, betul sekali. Apa? Benar, ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Berikut contoh sebuah paragraf. Pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain. Pohon berperan sebagai sumber makanan obat dan bahan industri. Salah satu peran pohon yang tidak kalah penting adalah penghasil udara segar. Kira-kira mana ya ide pokok dari paragraf tadi? Ide pokok paragraf ini adalah pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk lain. Ternyata ide pokok di paragraf tersebut ada di kalimat pertama. Semoga kalian masih ingat dan semoga kalian semakin paham tentang ide pokok ya. Cukup sekian penjelasan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ibu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Thank you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.